Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagus Rahmat Wijaya SPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan pembelajaran mengenai materi energi alternatif. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Romdan Syiraj dengan NIM akhir 050. Saya Sofiani Satul Rahman dengan NIM akhir 062. Saya Syarafudin Ningsih dengan NIM akhir 072. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Jenny, tolong berpimpin doanya. Mulai pembelajaran, doa sebentar. Terima kasih. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa ya? Ramdan. Dan kenapa dia? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan untuk diberi kesembuhan ya. Amin. Yang lain masuk semua? Masuk. Sebelum memulai pembelajaran nih, kalian masih semangat apa belum? Sudah, Mas. Kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Oke, Ibu. Bisa berdiri. Ibu contohkan terlebih dahulu ya ice breakingnya gimana. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Bisa? Bisa. Mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Di pertemuan lalu kalian belajar energi ya. Sekarang kalian mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Hari ini kita belajar apa? Kita akan belajar. Sebelumnya Ibu ada gambar nih buat kalian. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Kincir angin. Ada yang pernah lihat di sini? Kincir angin ini bisa bergerak apa enggak? Bisa. Karena apa? Karena angin. Karena angin. Jadi kita akan belajar mengenai sumber energi angin, yaitu sumber energi alternatif, yaitu angin. Kan tadi kan selain dimanfaatkan untuk memutar baling-baling dari kincir angin, ada yang tahu lagi nggak dimanfaatkan buat apa energi angin itu? Ada yang tahu nggak? Buat menyalakan listrik, Ibu. Kok bisa menyalakan listrik itu dari perubahan apa? Dari angin menuju ke listrik. Jadi kita akan belajar mengenai sumber energi angin yang dapat berubah, yang dapat memanfaatkan dari berbagai bentuk dari kehidupan sehari-hari. Ibu ada materi nih di video pembelajaran, kalian harus menyimaknya dengan seksama ya. Baik? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara belajar, kali ini kita akan belajar tentang energi api. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak
dari video pembelajaran tersebut kalian sudah mengerti apa belum? Ibu mau tanya dulu terlebih dahulu ini. Ada yang tahu sumber energi alternatif itu apa sih? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tidak dapat habis. Ada apa aja sih sumber energi alternatif itu? Ada air, ada angin, ada bumi. Ya, betul sekali, benar sekali. Sekarang kalian kan sudah mengerti semua tentang materinya. Ibu sekarang akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, dan ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kalian bisa berpasangan masing-masing dengan kelompoknya ya. Duduknya berpasangan. Ini bisa pindah ke, bisa hadap-hadapan. Sini, sini. Semuanya sudah dapatkan KPD yang Ibu berikan? Sudah. Kalian menulis nama kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai? Coba kalian lihat di halaman yang ketiga. Ada gambar itu. Di situ ada gambar. Nih. Gambar tersebut ada yang tahu nggak kenapa itu ya? Nggak jelas Ibu gambarnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nadia tidak punya mainan, Ibu. Oh, Nadia nggak punya mainan ya? Kenapa itu ya? Murung ya anaknya ya. Kalian bisa baca di lembar selanjutnya. Edo sangat ingin bermain mobil-mobilan yang dapat bergerak tanpa didorong dengan tangan seperti teman-temannya. Namun, dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli mobil-mobilan tersebut dan hanya bisa melihat teman-temannya bermain. Edo pun bertanya-tanya, bagaimana dirinya dapat bermain mobil-mobilan yang dapat bergerak tanpa didorong seperti teman-temannya. Kasihan kan dia nggak punya mobil-mobilan, nggak punya mainan. Iya, kasihan. Dari permasalahan tersebut, ada yang tahu nggak itu permasalahannya apa? Kenapa sih? Nggak punya mobil-mobilan. Ya, nggak punya mobil-mobilan, terus ada yang lain. Nggak punya uang. Ya benar, nggak punya uang. Terus kenapa sih anak-anak itu Edo nggak Edo tidak ikut bermain mobil-mobilan? Karena nggak punya kan? Kasihan dia nggak punya. Terus menurut kalian solusinya itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Membuat sendiri. Ya benar sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Tadi, kayak seperti tadi dari materi tersebut bisa dimanfaatkan loh. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Membuat mobilan dari energi angin. Ya sih benar sekali. Membuat dan hari ini kita akan membuat mobil-mobilan yang berenergi alternatif yaitu angin. Sebelumnya kalian kan sudah paham. Untuk itu akan dijelaskan oleh Bapak Ronda. Oke, halo anak-anak semuanya. Tadi sama Ibu Sofi kalian sudah belajar apa saja? Tentang Energi alternatif. Terus ada apa aja? Air. Terus ada apa lagi tadi yang udah dijelaskan? Ada permasalahan? Udah ketemu solusinya apa? Dari kalian solusi yang ditemukan itu tadi apa saja? Ayo. membuat mobil-mobilan. Oke. Membuat mobil-mobilan yang bertenaga dari sumber energi Angin. Oke, sekarang coba lihat, kalian sudah menemukan solusinya. Coba lihat lembar yang ada tulisan batasan di atasnya. Nah, itu benar. Nah,
kalian sudah tahu solusinya. Nah, kalian nanti pasti akan membuat mobil-mobilan tersebut. Nah, sebelum membuat proyek harus ada batasan-batasan tertentu yang dibuat. Untuk apa? Untuk menselaraskan kalian setiap kelompoknya nanti. Coba kita baca bersama-sama batasannya itu apa. Batasannya yaitu bahan utama yang digunakan adalah kardus bekas yang dibentuk menyerupai badan mobil-mobilan. Kemudian tutup botol bekas sebagai roda dan balon sebagai sumber energi angin yang akan digunakan. Jadi itu batasannya. Jadi kalian tidak boleh menggunakan kipas angin sebagai sumber energi anginnya, tapi menggunakan apa tadi? Balon, benar sekali. Terus di sini juga ada kriteria kesuksesan proyek. Nah, kriteria ini nantinya kalau kalian semua mencapai poin-poin ini, berarti proyek yang sudah kalian lakukan itu dapat dikatakan berhasil. Oke, lanjut. Di sini juga ada kolom brainstorm. Nah, di brainstorm ini nantinya kalian akan berimajinasi, berpikir, menduga-duga apa yang akan terjadi jika persoalan yang ada di kolom ini nantinya akan terjadi atau tidak terjadi. Nah, Bapak bacakan ya dulu. Apabila terdapat alat atau bahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan proyek yang dibuat? Apakah setiap alat dan bahan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya hasil yang optimal? Nah, itu kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Terus hasil diskusi kalian dapat dituliskan di titik-titik yang sudah disediakan. Nah, Bapak beri waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Bagus sekali. Selanjutnya bisa dibuka lembar selanjutnya. Lembar apa selanjutnya? Lembar apa? Plan. Benar sekali. Nah, di lembar plan ini coba lihat Bapak dulu. Jadi di plan ini kalian akan membuat sketsa rancangan mobil-mobilan yang bertenaga angin dengan tampilan yang jelas dan detail. Jadi di sini ada 4 kolom kan. Nah, jadi kalian harus membuat sketsa 4 model mobil-mobilan yang berbeda. Kemudian lengkapi gambar-gambar tadi dengan keterangan yang lengkap, mulai dari bahan apa saja yang digunakan, ukurannya itu berapa. Kemudian pastikan setiap keterangan yang ada pada kolom ini harus sesuai dengan gambar ataupun sketsa yang sudah kalian buat. Kemudian ingat kembali ya, kalau membuat sketsa ini, membuat rancangan, membuat planning ini harus memperhatikan kriteria keberhasilan di awal. Karena apa? Untuk menjamin bahwa mobil-mobilan itu dapat berfungsi dengan lancar dan optimal. Oke, Bapak berikan waktu untuk kalian untuk menggambar dan menuliskan keterangannya itu selama berapa ya? 12 menit aja, silakan. Ada kesulitan kelompoknya dari Galvin? Tidak ada Pak, belum. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai semua ya, baik. Oke, lanjut sekarang bisa dibuka lembar berikutnya. Bisa dibuka dulu lembar berikutnya. Tadi kan sudah selesai semua. Oke, ada tulisan apa yang paling besar di atas itu? Identifikasi. Nah, identifikasi. Jadi sekarang kalian diminta untuk mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang kalian akan gunakan untuk membuat mobil-mobilan tersebut. Jadi ada kolom alat, ada kolom bahan. Nah itu kalian tahu apa bedanya alat dan bahan? Tahu? Oke, Bapak jelaskan. Alat itu adalah segala sesuatu yang kalian gunakan tapi itu tidak habis atau tidak berkurang. Kalau bahan itu yang kalian gunakan tapi nantinya itu barangnya akan habis atau barangnya akan berkurang, seperti itu. Kemudian kalau kalian sudah mengidentifikasi alat dan bahannya, kemudian kalian di plan ini kalian menjelaskan ataupun mendefinisikan mobil-mobilan bertenaga angin yang kalian akan buat. Contohnya mobil kami adalah ini dengan cara ini seperti itu. Paham? Oke. Kemudian kalau sudah selesai di plan ini, nah di kolom paling bawah ini ada bahan dan fungsi. Cara ngisinya bagaimana Pak? Nah, kan di sini sudah ada bahan. Setelah kalian mengidentifikasi bahan yang di awal ini, kalian bisa tulis ulang lagi di bawahnya.
Jadi contohnya ya ada kardus, ada tutup botol, ada apa. Cuma yang di bawah ini nanti kalian juga tuliskan dengan fungsinya. Contohnya tutup botol berfungsi untuk sebagai roda pada mobil-mobilan gitu. Kardus berfungsi sebagai apa gitu nanti. Apakah dapat dipahami? Oke. Sekarang Bapak berikan waktu bagi kalian untuk mengisi identifikasi dan plan ini sebanyak berapa menit? 11 menit saja. Silakan. Kelompoknya Lydia, apakah ada kesulitan? Tidak. Kelompoknya Junai, ada kesulitan? Tidak. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Kelompoknya Imelda sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, nah lembar LKPD itu kalian bisa bawa pulang. Kenapa Pak dibawa pulang? Kan di situ tadi sudah ditulis alat dan bahannya. Jadi tugas kalian di rumah adalah mengumpulkan alat dan bahan yang sudah ditulis oleh kalian, yang sudah diidentifikasi oleh kalian. Nantinya pada pertemuan selanjutnya alat dan bahan yang kalian sudah cari itu silahkan dibawa ke sekolah untuk apa? Untuk dibuat mobil-mobilan itu. Apakah dapat dipahami? Sudah. Oke. Halo anak-anak. Hai. Oke. Halo Mbak Jenny, Mbak Lydia. Oke, di pertemuan sebelumnya Bapak meminta kalian untuk membawa apa saja? Alat dan bahan. Untuk apa alat dan bahan itu? Untuk membuat mobil. Untuk membuat mobil-mobilan. Kalian sudah membawa semua? Sudah. Oke. Sebelum membuat mobil-mobilan, Bapak punya video tutorial dulu nih. Kalian simak dulu ya video tutorialnya. Terus bapak bantu sesuatu yang kita lagi. Lu bagi bagian atas mobil, di atas ada cetak. Masa mobil terus jadi bagi atas cetak. Lagi. Nah, ini biasanya bagi wow, biasanya apa? Sudah disimak videonya? Sudah. Oke. Sebenarnya video tutorial ini hanyalah contoh umum saja bagi kalian. Untuk desain atau bentuk dari mobil-mobilannya itu disesuaikan dengan desain ataupun rancangan yang sudah kalian buat. Mengerti? Mengerti. Oke, Bapak juga mau kalian untuk menuliskan berapa sih durasi waktu yang diperlukan untuk membuat mobil-mobilan itu. Kalian bisa dituliskan di sini. Kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa menit gitu untuk membuat mobil-mobilan. Dari kelompok 1 ingin berapa menit? 8 menit. 8 menit yang benar, ayo. 1 jam. 3 menit. 2 jam. Yang benar 2 jam. 30 menit. 30 menit juga. Karena kebanyakan 30 menit. Jadi untuk membuat mobil-mobilan sederhana dengan tenaga angin itu akan dibuat durasi waktunya 30 menit. Oke? Sekarang setiap kelompok bisa memulai untuk membuat mobil-mobilannya. Jika nanti ada butuh bantuan bisa bilang ke Bapak ya. Oke, silakan dimulai. Ada butuh bantuan? Ya, nanti itu akan dari beberapa dulu ya teman. Kalian sudah selesai semua ya? Ya udah, kalian sekarang bisa menghias mobil-mobilannya sekreatif kalian, sebagus kalian. Ada bukan ada sesuatu yang seru di sini? Wow. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Bisa diperlihatkan ke Bapak, diangkat. Oh, bagus sekali. Oke, karena semua kelompok sudah selesai, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Sera. Halo anak-anak. Tadi anak-anak sudah melakukan membuat mobil-mobilan bersama Bapak Ramdan kan? Nah, setelah anak-anak membuat mobil-mobilan dengan Bapak Ramdan, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, akan tetapi sebelum melakukan percobaan, Ibu akan meminta salah satu anggota kelompok untuk mengamati kelompok yang lainnya pada saat percobaan. Jadi misalkan ada satu orang dari kelompok 1 mengamati kelompok 2, ada seseorang dari kelompok 2 mengamati kelompok 3, dan ada seseorang dari kelompok 3 mengamati kelompok 1. Seperti itu ya? Iya. Sembari anak-anak mengamati, nanti anak-anak juga dapat mengisi pertanyaan yang ada di bagian improve ini.
silakan nomor 3 mengamati. Aku. Sini nomor 3. Nomor 2 siapa yang mengamati? Aku. Siapa? Enggak nomor 3 yang mengamati. Aku. Aku mengamati. Nah, kalian akan meniup mobil-mobilan yang sudah dibuat dan akan menjalankannya. Jadi dijalankan dari start di depan sini yang ada garis hijaunya, kemudian sampai di finish yang ada garis hijaunya. Oke? Ibu mau bertanya, kalau semisalnya langsung niup di sini apakah boleh? Boleh. Oke. Oke. Nanti Ibu akan membeli aba-aba 1 sampai 3. Silahkan ditiup terlebih dahulu. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Silakan jawaban. Yeay. Akan diambil lagi. Bukan mobil-mobilannya. Oke, silahkan kembali ke tempat yang tadi, yang semula. Kalian setelah itu akan mengisi bagian improve. Silahkan diisi terlebih dahulu. Kasih waktu 5 menit. Oke, Bu. Sembari kalian nanti mengisi punya kalian sendiri, kalian juga yang mengamati kelompok lain juga harus memberitahu kelompok lain apa saja kekurangannya, terus hal-hal yang diamati tadi, oke? Oke, jadi anak-anak sudah selesai semuanya mengisi AKBD? Sudah. Nah, selanjutnya anak-anak akan melakukan presentasi. Siapa dulu yang mau maju? Dua. Baik, kelompok dua terlebih dahulu ya. Silakan maju ke depan menyampaikan. Silakan kelompok dua. Oke, silahkan dipresentasikan hasilnya. Nah, pada info yang pertama itu apakah mobil-mobilan yang kalian buat dapat melaju kisaran 1,2 meter? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, bisa melaju karena adanya angin dari balon yang ditiup. Yang kedua, apakah rangka badan mobil-mobilan mempengaruhi kecepatan mobil-mobilan tersebut? Iya, mempengaruhi. Karena apa? Rodanya itu tidak lurus, jadi laju mobil juga tidak lurus, mobilnya menjadi belok. Kemudian balon yang ditiup itu kurang besar, lajunya kurang cepat. Kemudian pada yang ketiga, beban apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki mobil-mobilan yang kalian buat? Mengapa? Karena tadi mobilnya belok, jadi kita harus meluruskan rodanya atau ban mobilnya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, jadi kalian kan tadi sudah melakukan presentasi semuanya. Nah, di sini Ibu pengen tanya nih, apakah tadi mobil kalian bergerak dengan lurus? Iya. Ada yang tidak, ada yang ya. Nah, apakah mobil-mobilan kalian bergerak dengan cepat? Iya. Sedang. Sedang, ada yang tidak, ada yang ya, ada yang sedang. Terus yang terakhir, apakah kalian mengalami kendala atau kendala apa yang kalian hadapi tadi? Maksudnya belok. Terus yang ya, akan yuk. Ya, jadi tadi kan kalian sudah mengamati milik kelompok lain juga ya kan? Nah, kalian juga sudah memberikan saran kepada kelompok lain. Nah, sekarang kalian harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang telah kalian dapat dari teman-teman kalian. Oke? Oke, silakan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari teman-temannya tadi? Sudah. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan perbaikan, selanjutnya anak-anak akan uji coba, mengulang lagi, meniup mobil-mobilannya. Silahkan berbaris seperti tadi. Siap, ayo berbaris seperti tadi. Ada siapa yang mengamati sampai jangan dialog lainnya? Ya. Silahkan ditiup. Menunggu bapak dan ibu untuk melepaskan mobilnya. Siap semuanya? Bentar.
Oke ya. Sudah. 3, 2, 1. Oke. Nah, silakan diambil. Kembali ke tempat duduk yang kayak tadi. Nah, anak-anak tadi sudah melakukan percobaan kan? Oke. Jadi, yang dikatakan teman kalian tadi sudah kalian terapkan dan hasilnya mobil berjalan dengan lurus dan mencapai jarak 1,2 meter kan? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi pada kalian. Silakan dibacakan waktunya. Sudah selesai, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, kalian hari ini telah melakukan percobaan mobil-mobilan menggunakan energi alternatif yaitu energi angin. Nah, anak-anak, mobil itu ketika melaju, arah geraknya itu dipengaruhi oleh rodanya. Rodanya itu dapat mempengaruhi apakah dia bisa lurus, apakah dia belok, seperti itu. Nah, kemudian cepat lambatnya itu dipengaruhi oleh angin yang berada di dalam balon, seperti itu. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan dan saran gimana tentang pembelajaran hari ini? Sudah tahu sih, Bu. Baik. Nah, apakah pembelajaran anak-anak merasa senang dan seru dengan pembelajaran hari ini? Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini kita membahas tentang energi alternatif. Nah, apa sih energi alternatif itu? Nah, energi alternatif itu adalah energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Nah, apa saja jenis-jenis energi alternatif itu? Nah, energi alternatif itu ada matahari, benar. Ada lagi angin, lalu Panas bumi. dan juga nuklir dan biomasa. Nah, lalu ada juga manfaat dari energi alternatif ini. Yang pertama manfaatnya yaitu energi alternatif ini bisa digunakan secara terus-menerus karena energi alternatif ini tidak habis-habis anak-anak. Nah, kemudian energi alternatif itu juga ramah lingkungan. Kemudian energi alternatif itu juga dapat ramah lingkungan dan mudah ditemukan, seperti itu. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta salah satu anak-anak untuk memimpin dalam doa, yaitu silakan Mbak Ida memimpin doa. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Setiap pembelajaran hari ini kalian harus tetap semangat dan minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam energi yang lainnya. Oke, tetap semangat dan terus belajar. Untuk pembelajaran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.